langsung eliminasi. Tapi, Oh, asik aset baru. Nah, ini Freya Digi. Freya Digi, Mereka oke. bakal main combo Freya Digi. Ini combo yang bisa dibilang sering banget muncul di Mythic Immortal ya, Bang. Tapi untuk RRQ Sena. Alpha yang diambil berhadapan dengan adanya Hayabusa yang akhirnya dilepas. Wah, ini cukup berani ya. Dari Arcana mungkin udah dapetin power spec-nya juga nih, dapetin 2 poin dari 2 game. Yang keempat karena mereka berani untuk melepas comfort dan power hero-nya Invizu juga dengan Hayabusa. Tapi satu hal terakhir di Arcana yang belum terlihat, power Wah. gold. Esmeralda bakal ketemu Freya, diserap semuanya. Dan ini dia red side yang diambil lagi RRQ Sena. Dan akhirnya mereka bisa dapetin counter pick, counter hero, counter draftnya juga. Iya ya, dia tim yang udah nyaman dan udah maksimalin juga nih strat yang bisa dibawakan oleh tim yang berada di area blue side. Sudah dipelajari semaksimal itu oleh Coach Rave juga untuk anak-anaknya. Dan ya, match point kah untuk RRQ atau ternyata Salvador Ozon? Surprisingly mengagetkan kita untuk bisa mencuri 1 poin atas comfort hero yang turun juga. Di game kali ini ya, akan ada Hayabusa dan Digi untuk menjawab sisi power yang melimpah ya kalau kita ngomongin dari RRQ. Tapi sebenarnya kegunaan Digi buat carry Freya sih. Jadi Freya Digi. Ini bakal tempel terus-terusan harusnya. Dan ya, kita akan lihat bagaimana laning dari Freya Digi tersebut akan dimaksimalkan. Apakah akan tetap menjadi poin ataukah justru ini udah bisa ditanggulangin sama RRQ Sena. Kemenangan yang bisa mereka dapatkan 1 game lagi menuju ke babak playoff. Aduh, 1 game lagi ya ini ya menuju ke babak playoff. One step closer dari RRQ. Dan juga Salvador Ozon nih ya, mereka membutuhkan poin ya walaupun memang tidak tereliminasi. Tapi ya it's all about pride juga ya, akan jadi satu kebanggaan tersendiri nih untuk tim kita ya dari Salvador Ozon. Lebih dulu masuk ke area babak playoff dan ya kalau dari segi komposisi hero ini menarik untuk kita saksikan juga ya. Apakah early phase, tadi kita udah sempat bahas ya kalau ngomongin Salvador Ozon. Early laning phase ini apakah akan menjawab? Apa bisa dijawab oleh Salvador Ozon juga karena nampaknya kita udah memasuki pertandingan di game yang ketiga. Yap, tapi itu dia sih sebenarnya PR untuk ketemu Freya adalah dia kan bener-bener kuat banget ya, attack speednya juga, ada sisi powernya juga. Tinggal dicecein aja. Tapi ya ini ya enaknya ada Digi juga yang dia akan bisa nge-backup. Dan PR dari RRQ Sena adalah bagaimana men-trigger dari satu buah time journey nantinya. Tapi Danielsa kali ini nggak bisa terlalu agresif. Dia harus mundur tapi lihat bagaimana Toy. Lihat, langsung diserap semuanya. Memberikan damage juga untuk Kurokinya nggak bisa lebih semena-mena di area laning. Ya, skirmish saja ya di area bottom lane. Di pergerakan 2 versus 2-nya ternyata belum bisa mengubah apapun juga, masih teori ancaman tipis. Sedangkan kalau kita lihat Petal Jungle dari Invizu dan juga Chan so far masih aman. Sama-sama udah masuk ke level 4 mereka. Cuman masalahnya di sini Invizu bakal memberikan satu buah peranan penting di area bottom lane. Nampaknya lagi-lagi belum bisa dimaksimalkan ke area pressure ke area sosok Toy. Ini kalau misalkan menit 5 turret belum ada yang hancur buat Salvador Ozon bisa dikatakan metode GB dari Diginya ini agak fail ya. Karena minimal tuh harus dapetin turret lah, dapetin objektif lah setidaknya. Oke, dan kita bakal lihat bagaimana juga dari RRQ Sena harus bisa nahan. Dia kan gak bisa terlalu agresif untuk kali ini. Apalagi sekarang di area bottom lane Kuroki harus mundur. Dipaksa untuk mengeluarkan ultimate-nya terlalu dini juga ya. Nyaris ditumbangkan. Meanwhile, di area sisi turtle yang pertama diamankan begitu saja. Tampaknya tidak begitu timpang ya posisi dari Invizu sendirian juga. Tapi lantern flare-nya connect ke area sang jungler yang membuat akhirnya first blood berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Itu Rexlona outplay banget sih. Dia flicker, dia tahu stacknya tapi lihat di bawah Kuroki. Oh itu dia, Kuroki berhasil membayar dan membalaskan nyawa dari sang jungler dengan nyamukan yang dia berikan mengarahkan Daniel saat lantern flare. Lagi-lagi memberikan sinaran yang membuat akhirnya Kuroki harus mundur ke belakang. Dan itu dia agak terlalu jauh juga tadi mainnya untuk Toy. Dia tahu harusnya jangan dilawan. Lebih ke sabar dulu aja untuk berhadapan dengan adanya Freya Digi yang bener-bener Diginya nggak ninggalin sama sekali Freyanya. Plus dengan tadi satu lantern flare yang connect juga ngebuat dari Invizu akhirnya dapetin kerugian yang banyak. Steal ke arah turtle nggak berhasil karena last hitnya tadi diambil sama Don. Dan gold malah justru sementara ini diunggulkan perlahan oleh RRQ Sena ya. Dan ini tahu banget gimana caranya Kuroki ini nggak bisa bersinar. Gankingnya terjadi ke arah bawah. Betul, ganking adalah jawaban untuk RRQ Sena. Lihat
bagaimana Vince Smoke tumbang. Dan nampaknya Toy akan coba untuk mulai memberikan satu buah distraction untuk mundur, satu untuk nothing. Dan bisa dikatakan ini udah mulai fall off ya untuk stratsnya juga dari Salvador Ozone. Tadi ada satu buah time journey yang akhirnya informasi mahal dan kita tahu cooldown time journey itu tidak secepat dari Ammo Vended. Dan akhirnya ngelihat dari Ammo Vended yang masuk, Vince Smoke yang gak bisa kabur karena gak ada escape loh, dia bawanya Revitalize. Betul, dan time journey sekarang juga cuma 2 detik ya, itu dia yang perlu dimaksimalkan oleh Vince Smoke nih yang vulnerable. Untuk bisa terit sama hero-hero output damage. Ini semua 5 hero-nya RRQ masalahnya output damage semua. Dan ini jadi PR sendiri nih untuk Vince Smoke nantinya. Lagi-lagi nggak ada pure badan untuk teman-teman dari Salvador Ozone. Tapi kita akan lihat jawaban mereka untuk menghancurkan karya Tarot. Apakah bisa? Karena nampaknya ada satu buah Brigade Glacier yang sudah mulai diaktifkan oleh seorang adik. Mengarah ke 2 pemain dari RRQ Sena. Dan lihat bagaimana Inviso datang sebagai pahlawan dengan adanya Shadow Hero mampu untuk menumbangkan karya dari Elsa. Jadi korban pertama, Lantern Flare menyinari kembali karya Inviso. Kini mengarah ke sosok adik yang tertinggal. Tapi masih ada Flicker for defensive. Dan nampaknya masih ada Pride of Ice yang membuat akhirnya dia masih bisa sustain kah, tapi tidak begitu lama. Dan di sisi lain ada Kuroki juga yang harus tumbang dari 2 pemain RRQ Sena. Dan ini Rexlona on fire banget dengan Chushin-nya ya. Dia tahu bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan stacking dari Lantern Flare dan sekarang bahkan land dari Freya-nya yang justru keplating duluan. Wah ini sih lumayan babak belur ya. Mahal ini masalahnya. Gold, shieldnya diambil. Terus juga lihat Chen-nya masih farming loh, dia makan lane atas bahkan. Sekarang lihat dari Donnya tadi udah langsung turun gunung dari atas ke bawah. Dia tahu harus ada backup yang dilakukan dan akhirnya ini adalah farming yang bisa free untuk Chen-nya. Dia makan banyak banget dan bahkan turret di atas gak ada penjagaan yang bisa dilakukan. Dan Salvador Ozone, mereka nampaknya buyar dengan satu strategi yang mungkin sekarang lagi udah mulai fall off lagi. Wah iya itu dia ya, ini gak jarang kita ngelihat XP di menit kelima udah join karya fight. Masalahnya Chen gak cuma dapetin farming, Tarot hancur. Permainan Tarot yang tadi di-mention juga dipatahkan. Ammo Vended connect karena Vince Smoke. Tapi masih bisa bertahan, masih bisa survive. Dan gak bisa. Sulit buat masuk karya Tarot, ini gak ada hero yang bisa ngasih basic attack langsung ke Tarot. Yes, dan juga kayak dari Toy-nya dia aman banget. Dia tahu dia adalah tank mage, bisa kita katakan kan untuk Esmeralda. Dia adalah tank berkedok mage juga. Dia punya damage, dia punya durability, apalagi Oracle, item yang dibeli juga membuat nantinya dari Regen dia akan semakin tinggi. Dan berarti harus sama-sama ada dominant size minimal, glowing one juga, dan Kuroki ngambil cover full damage ya dengan adanya Blade of Despair, item pertama. Oke, berani ya lagi-lagi di OD. Yang diamankan oleh Kuroki dan nampaknya oke, Kirisanya bakal coba diaktifkan tapi tidak sempat terserap lagi oleh sosok Toy. Satu untuk nothing. Dan lihat itu darah putihnya, leukositnya langsung penuh kan. Waduh, sel darah putihnya ya dimakan abis. Leukosit tadi apalagi kalau misalkan ada bantuan dari shieldnya Time Journey juga kan keserap lagi kan berarti. Itu dia, ini nggak begitu baik nampaknya untuk teman-teman dari Salvador Ozone. Dan masuk menit ke-6. Ini harusnya turtle terakhir ya, menjadi turtle milik anak-anak RRQ Sena. Sedangkan Daniel sampai ke play kembali. Disusul dengan ya Rexlona, 2-man move so far. Inviso masih bisa bertahan, Spear of Alpha. Champ, Devin karya Tarot bakal coba di outplay dengan adanya satu Bushido Hero for defensive dari seorang Inviso. Oke, dan juga ada Flicker yang ditahan ya sebenarnya. Crimson Beacon aja kan ada dash ability dan itu cukup untuk Rexlona menyelamatkan dirinya atas serangan yang dilakukan oleh Inviso. Walaupun Inviso nggak tumbang. Tapi masalahnya ini hal yang aneh, kayak Assassin bisa dipegangin sama Chushin itu hal yang jarang. Jarang terjadi ya. Ini jadi satu faktor penghambat tentunya untuk Inviso yang notabene win rate-nya 100% loh masalahnya. Yes, dan counter pick dari Esmeralda ini ngejawab banget gimana caranya nutup gameplay dari Digi-nya ini dan juga Freya-nya. Dan masih loh nempelin sampai sekarang. Wah, ini nggak ada Farlane yang bakal dijalanin oleh Inviso juga. Ada. Karena kalau kita ngomongin Inviso untuk peranan eksekusinya udah ditutup abis-abisan, limpah kembali menjadi bulan-bulanan. Dan nampaknya dengan Related Clear mereka mendapati banyak sekali informasi. Dan ya space terbilang luas lagi nih untuk teman-teman RRQ menghancurkan objektif Tarot yang dimiliki oleh tim Salvador Ozone. Dan ini zoningnya ngeri banget sih. Di center, ya kan, di arit, semuanya nih. Semuanya masuk. Karena dalam keadaan under semua jadi terlihat serba salah sih. Dan masalahnya kalau misalkan kali ini Salvador Ozone lagi-lagi nggak ada marksman untuk bisa
memanfaatkan nantinya late game insurance. RRQ Sena mereka harus ngandelin early game kayak gini. Wow. Oke, dan nampaknya tabrakan. Ini center turret belum hilang. Tapi ya Salvador Ozon mereka gak bisa berbuat apa-apa lagi. Invasi terhadap jungle juga mulai dilakukan oleh RRQ Sena. Salvador Ozon tersetir dengan adanya pola permainan. There's nothing they can do. Outer mid lane turretnya pun akhirnya jatuh di tangan RRQ Sena. Gak ada, ini bener-bener ngandelin RRQ Sena ngelakuin mistake. That's it. Karena winning condition mereka dari Salvador Ozon gimana? Kuroki mau speed ditempelin. Ini sulit sih, dan harusnya dengan gap gold udah 7.000 kayak gini, mereka mau masuk area turret juga terlalu beresiko. Perbedaan dari jungle optionnya juga dari 3 gap level lagi. Yang ngebuat free lord untuk RRQ Sena, apakah ini akan kembali menjadi jawaban untuk mereka endgame? Karena kalau kita ngomongin high ground, mereka jadinya minim juga loh di posisi tertinggal kayak gini. Susah banget buat clear cepet. Siapa nantinya yang bisa dimaksimalkan sama Salvador Ozon. Dan awareness dari RRQ Sena juga bagus banget. Tadi ada dorongan yang dilakukan sama Invizo bergerak ke arah atas. Bahkan sampai bikin ke arah si Halberd. Karena butuh banget pastinya untuk bagaimana meredam dari absorb shield yang bisa dilakukan oleh Toy. Itu yang serem banget pastinya, apalagi dengan adanya Impurage yang dibawa akan semakin durable lagi nantinya untuk sosok Toy ini di depan. Sementara di arah bawah Kuroki lagi-lagi jadi bulan-bulanan. Waduh, itu dia Spear of Alpha Connect begitu saya dibolak dengan adanya Toy dengan adanya Falling Star Moon yang buat akhirnya berhasil men-secure karya 1 poin eliminasi. Ada Frigid Glacier memang, tapi hanya mengancam RRQ Sena untuk mundur disiplin lagi. Oke, dan itu dia targeting mahal. Kuroki harus hilang dari lagi-lagi maju. Offended, connect begitu saja. Invizu hilang begitu saja. Tidak bisa ditukar dengan poin eliminasi 3. Man down dari Salvador Ozon. Menyisakan Adik dan juga Vinsmoke. Dan lagi-lagi Salvador Ozon mereka terpancing untuk bisa maju di saat Lordnya udah mulai masuk. Dan akhirnya ini menjadi harusnya base turret yang hancur dan lagi-lagi masuk. Spiral of Alpha dan Falling Star Moon dibuka lagi oleh seorang Toy. Mengarah ke area Adik. Flicker for defensive so far. Kuroki nggak bisa melakukan apapun lagi. Karena nampaknya teman-teman dari RRQ Sena masih coba untuk harus melancarkan kembali serangan mereka dengan adanya wave minion. Wow, dan bahkan kali ini ada satu wave minion yang akan dimaksimalkan di area tengah. Mencoba untuk keluar, Salvador Ozon bukan hal yang baik. Mereka harus nunggu dan harus lebih bersabar. Karena kalau enggak, kayak tadi, mereka sedikit out position, itu bisa kena Falling Star Moon, kena Earth Shatter. Wah, tuh masih panis. Ini semuanya sisi power loh Bang. Iya. Kayak bahkan Danielsa punya Offended Flicker juga yang nantinya akan mengerikan kan. Pakai Spirit of Alpha juga bisa untuk bisa jadi satu sosok opener. Ya. Dan ini masalahnya kasusnya sama kayak Faramis tadi gak sih? Dimana tim fightnya dipecahin, yang ngebuat time journey-nya tuh gak bisa nyelamatin semuanya. Ya, dan time journey dibuka ada shield, diserap lagi sama Toy. Dan counter pick-nya bagus banget akhirnya ya. Jadi RRQ Sena apalagi dengan adanya Enchanted Talisman, itu dia mana yang terjaga, cooldown yang cepat juga, Oracle, bahkan dengan dominance yang sekarang diamankan oleh Toy untuk berada di garda terdepan berserta Winter Crown yang ngebuat nanti akan lebih lama lagi untuk bisa menahan damage di depan pula. Beserta ya itu dia satu buah Clock of Destiny, Glowing juga yang jadi jawaban untuk bisa bagaimana caranya teman-teman RRQ Sena tetap unggul di angka 10.000 tanpa khawatir dengan adanya shield juga yang bisa disumbangkan oleh dari Salvador Ozon. Iya, itu dia. Apalagi ada Flash of the Oasis ya, ngasilin shield yang kepikir bukan jawaban untuk defense saat ini ya. Karena udah terjawab dengan adanya Toy, peranan Invizu untuk main split push-nya terbatas. Karena nampaknya akan langsung dijegal begitu saja oleh pemain-pemain dari RRQ Sena. Invizu hilang beriringan dengan adanya Lord yang bakal langsung di all in lagi oleh tim RRQ. Dan setidaknya dia split yang dilakukan juga untuk Kuroki ya, gerak ke arah bawah, outer turret yang setidaknya bisa dihancurkan sekarang tapi nggak banyak lagi, nggak bisa terlalu maju lagi, dia harus mundur karena Lord langsung spawn. Tapi startnya di bawah menit 12, jadi ini masih Lord yang belum in hand. Ya harusnya ya, cuman masalahnya teman-teman dari RRQ Sena bakal coba untuk kembali memancing keributan. Frigid Glacier connect karena 2 member di pola lagi dengan Leopard. Concrete Design remote dia Dom tumbang. Mega kill diamankan oleh Rexulan untuk menutupi kerugian dan kematian dari seorang Dom. Dan apakah Toy akan coba untuk mengobrak-abrik kembali. Ini pertandingan yang oleh Salvador Ozon, double kill so far. Diamankan oleh sosok Rexulan Immortal yang terbalut dalam tubuh Danielsa, dipecahkan tapi Danielsa still survive dan dibayar lagi dengan area Spear of Alpha yang aktif namun base-nya terexpose. Dengan dia wave minion yang menghajar ke area high ground potensial dimiliki oleh Salvador Ozon dan nampaknya mereka tidak bisa melakukan apapun lagi karena double kill menjadi penutup dan game yang terakhir clean sweep untuk RRQ Sena. Dan selama